Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi di channel YouTube Mang Dana Tukang Buku. Kita lanjutkan lagi novel yang berjudul Oleh-oleh dari Suamiku karya Dwi Indrawati. Teman-teman, kali ini cerita akan dituturkan dari sudut pandang Nirmala. Tahan emosi kamu, Mas. Di sini ada anak kecil. Bisikku dekat telinga Mas Brahma yang sudah hampir naik pitam pada Selin. Ujungnya suamiku hanya menghela napas panjang sebagai bentuk luapan kekesalannya. Aku sendiri masih berusaha menahan diri saat ini. Tapi bila memang harus diperlukan, maka aku tak akan segan-segan menghajar perempuan yang sedang coba-coba flirting pada suamiku tersebut. Kami melanjutkan makan tanpa suara, namun sepertinya hal ini cukup mengherankan bagi Kayla anakku, karena kami terbiasa makan diselingi obrolan hangat dan canda tawa. Beberapa kali juga Kayla menanyakan kenapa Dev dan Selin tinggal di rumah kami, dan aku terpaksa membungkam mulut anakku yang kritis dengan cara memintanya untuk makan tanpa bersuara. Selesai makan, Selin langsung kembali ke kamarnya. Dev sama sekali tak ia hiraukan, seakan anak itu tak kasat mata baginya. Aku heran dengan sikap Selin. Di awal kemunculannya dengan Dev, ia bersikap seperti layaknya seorang ibu pada buah hatinya yang peduli dan mencintai. Selin juga berkata melakukan semua ini demi agar Dev mendapat haknya sebagai anak Mas Brahma. Namun setelah tinggal di sini dan dia mendapatkan keinginannya, Selin mulai menunjukkan sikap aslinya terhadap Dev. Dev memang terlihat seperti anak yang kesepian. Terlihat jelas dari wajahnya yang murung, anak itu juga pendiam, meski mau juga ketika Kayla dan Mbak Yah mengajaknya bermain bersama. Praktis, hari-hari berikutnya, Dev menjadi tanggung jawab kami semua kecuali Selin. Wanita itu hanya muncul saat makan, selanjutnya ia hanya mendekam di kamar. Entah apa yang dilakukannya, aku tak terlalu peduli selama dia tak melakukan hal-hal aneh. Beberapa kali Bu Hasna mengadu Selin pulang nyaris dini hari. Asisten kami itu tahu karena ia yang membuka pintu untuk Selin. Pakaiannya Bu Mala, aduh kayak kurang bahan gitu. Aduh Bu Hasna suatu pagi. Oh ya, memangnya jam berapa biasa dia keluar rumah Bu? Tanyaku. Bu Hasna tampak seperti sedang mengingat-ingat. Biasanya sih sekitar jam 10-an malam gitu Bu Mala. Pernah saya agak sedikit lama bukain pintu. Habis itu langsung dimaki-maki sama dia. Tutur Bu Hasna lagi. Aku yang sedang mengaduk kopi untuk Mas Brahma mengerutkan dahi mendengarnya. Selin berani sekasar itu pada seseorang yang kami gaji untuk ikut melayaninya semenjak tinggal di sini. Kalian lagi ngomongin aku ya? Masih pagi loh ini. Aku dan Bu Hasna hampir terlonjak karena kaget. Selin mendadak muncul di belakang kami. Bibirnya melengkung ke atas, membuat seulas senyum sinis di sana. Mana kopi? Tanyanya pada Bu Hasna yang wajahnya sedikit memucat. Di rumah ini kau sudah tinggal gratis, Selin. Layanilah dirimu sendiri. Jika kau ingin turut dilayani oleh Bu Hasna, ikutlah patungan bersama kami untuk membayar gajinya. Ujarku santai. Selin mendecih pelan. Perkara seorang membantu saja kau sangat perhitungan, Nirmala. Memangnya uang yang diberikan Brahma tak cukup untuk membayar gaji perempuan ini? Selin menunjuk wajah Bu Hasna yang memucat. Gayanya benar-benar tak sopan. Tentu yang diberikan oleh suamiku lebih dari cukup, Selin. Tetapi ini bukan soal cukup tak cukupnya uangku. Ini tentang... Alah, sudah. Ini masih pagi dan aku harus mendengar ocehanmu. Kepalaku langsung pening. Mana Brahma? Aku hendak meminta sesuatu padanya. Selin menyela ucapanku. Meminta sesuatu? Ulangku. Selin mengangguk sementara bibirnya mengulum senyum. Apa yang hendak kau minta pada suamiku, Selin? Tanyaku penasaran, tapi perempuan itu justru tertawa seperti sedang mencemoohku. Kau sungguh ingin tahu? Tapi aku takut nanti kau merasa iri padaku, Nirmala, ucapnya. Satu sudut bibirku tarik ke atas, aku balas tersenyum pada ular berbisa di hadapanku ini. Aku tidak akan pernah merasa iri pada seseorang yang levelnya jelas jauh di bawahku, Selin, dan kau termasuk salah satunya, ujarku. Wajah Selin yang tadinya cengar-cengir meledekku seketika langsung berubah masam. Dasar perempuan sombong, lihat saja nanti kau. Siapkan saja mentalmu itu jangan sampai kejang-kejang, desisnya. Sombong lebih baik daripada murahan, Selin. Setidaknya aku wanita terhormat yang hanya berurusan seputar kantor dan rumah. Sedangkan kau, katakan kemana kau pergi setiap malam? Melayani hidung belang? Tanyaku pada Selin. Raut wajah wanita itu semakin menegang dengan rahang yang mengeras di kedua sisi. Jaga mulutmu. Kenapa kau begitu ingin tahu mengenai urusan pribadiku? Kau penasaran, Nirmala? Iya, aku penasaran dengan siapa saja kau tidur setiap malam di luaran sana. Balasku santai.
Kau! Tangan Selin teracung ke udara, bersiap untuk menamparku, namun tertahan oleh sebuah tangan kekar berbulu milik suamiku. Apa-apaan kau? Mas Brahma berkata dingin terhadap Selin. Dia duluan yang memulai. Cicit perempuan itu dengan mata melotot marah ke arahku. Tapi aku hanya bersikap santai sembari menyedekapkan tangan di dada. Jelas aku tak percaya padamu dan lebih mempercayai istriku Selin. Jangan lagi kau membuat ulah apalagi mencari masalah dengan Nirmala jika tak ingin ku tendang keluar dari sini. Balas Mas Brahma. Ekspresi wajah suamiku tampak sangat berbahaya dan aku sangat menikmati riak ketakutan yang ditunjukkan oleh Selin. Baiklah, aku juga tidak mau cari ribut dengan istrimu yang sok ikut campur urusan orang ini. Selin melirikku. Ngomong-ngomong, aku mau meminta sesuatu darimu, Brahma. Ujarnya lagi. Nada suaranya berubah, dibuat manja sedemikian rupa hingga membuatku nyaris muntah. Aku minta mobil, belikan aku 1 unit mobil dan aku mau yang lebih bagus dibanding punya Nirmala. Lanjut Selin. Permintaan perempuan itu nyaris membuatku ingin menamparnya. Benar-benar tak tahu diri si Selin ini. Apa kau tidak merasa permintaanmu itu berlebihan, Selin? Bekerjalah supaya kau punya penghasilan dan bisa memenuhi keinginanmu sendiri. Sahut Mas Brahma sembari tangannya menggamit lenganku menuju meja makan. Aku rasa permintaanku tidaklah berlebihan jika nama baikmu yang dijadikan taruhan. Tersirat sebuah ancaman dari kata-kata Selin barusan. Mas Brahma langsung menoleh ke arahnya dengan rahang mengeras. Mas, sudah, turuti saja apa maunya dia, kataku. Membuat Mas Brahma langsung berbalik menatapku dengan tatapan tak percaya. Tuh kan, dengar kata istrimu Brahma. Dia lebih cerdas dibanding kamu rupanya. Nirmala, kau ternyata sangat peka. Selin tersenyum lebar hingga kedua matanya tampak menyipit membentuk sebuah garis. Aku balas tersenyum ke arahnya. Tertawalah sepuasmu Selin, karena sebenarnya aku punya sebuah rencana indah untuk menendangmu dari rumahku. Kau benar-benar hama pengganggu dan serakah. Sepertinya kita perlu bicara serius Mala. Ucap Mas Brahma. Nada suaranya terdengar seperti sedang menahan emosi, diiringi sorot mata tajam yang mengintimidasi. Ya, kita akan bicara nanti di kantor, Mas. Aku menjawab santai, bersikap seakan tak terpengaruh pada apa yang sedang berusaha ditunjukkannya dan mulai menyantap sarapanku. Duduklah Selin, apa kau tidak ingin ikut sarapan bersama kami? Tawarku pada Selin. Dan sikapku ini tak hanya membuat Mas Brahma terkejut sekaligus bingung, tapi juga Selin sendiri. Perempuan itu menatapku sambil mengerutkan kening dengan sikap tak percaya. Kau sedang mencoba akur denganku karena aku memiliki kartu as kalian, bukan Nirmala? Tanyanya percaya diri. Kurai segelas air putih hangat di atas meja, meminumnya beberapa teguk supaya sisa makanan di tenggorokan lancar turun ke dalam lambung. Iya, kau benar. Aku tahu kami harus menurutimu mulai detik ini, jawabku. Senyum di bibir perempuan itu merekah dengan mata penuh binar. Selin sedang girang, menikmati kemenangan kecil yang kuberikan untuknya pagi ini. Apa-apaan tadi itu Mala? Yang kamu lakukan tadi sama saja dengan memberi Selin angin segar untuk semakin menekan kita. Tukas Mas Brahma emosi saat kami sedang dalam perjalanan ke kantor. Aku meliriknya tak senang. Kenapa Mas Brahma begitu emosional sekali pagi ini dan main bentak-bentak seperti ini? Harusnya kan dia bisa bertanya baik-baik dulu padaku, mendengarkan dulu penjelasanku setidaknya. Kamu kenapa sih Mas? Tumben jadi kasar banget kayak gini. Tanyaku kesal bercampur sedih. Selama hampir 8 bulan menikah dengannya, baru kali ini Mas Brahma berkata dengan nada kasar seperti tadi. Laki-laki di sebelahku itu mengembus napas panjang. Maafkan Mas sayang, Mas hanya... Apapun yang sedang aku lakukan sekarang, Mas cukup mendukungku saja. Karena apapun itu, aku hanya sedang berusaha untuk membebaskan kita dari cengkraman mantan pacar kamu itu. Balasku disertai sindiran. Mas Brahma langsung terdiam, wajahnya sedikit memerah mungkin akibat sindiranku barusan. Setelahnya kami tak lagi saling bicara, entah hanya karena perasaanku yang sedang sensitif atau memang Mas Brahma layak disalahkan. Aku merasa sangat kesal sekali hari ini. Tiba di kantor, tak seperti biasa aku berjalan mendahulunya memasuki gedung kantor dan langsung menuju ruang kerjaku. Terserah dengan Mas Brahma, biar dia jera dan tak mengulangi lagi perbuatannya. Di dalam ruangan kerja, alih-alih memeriksa setumpuk dokumen di atas meja, aku justru teringat dan memikirkan kembali laporan Bu Hasna tentang Selin tadi pagi. Aku penasaran pada apa yang dikerjakan Selin setiap malam di luar rumah. Sepertinya ini perlu diselidiki. Siapa tahu aku dapat menemukan kelemahan Selin. Aku harus bisa mendapatkan bukti untuk bisa meredam semua ancaman Selin terhadap suamiku selama ini. Supaya perempuan itu tidak terus merasa berada di atas angin.
Dan aku bersumpah akan menendangnya keluar dari rumah setelah itu. Malam ini, aku akan mencoba mengikuti kemanapun perginya Selin. Aku ingin memastikan dugaanku, karena aku sedang mencurigai bahwa wanita itu selama ini telah menjalani bisnis esek-esek. Sayang, aku yang baru saja memulai kesibukan kerja langsung mendongak ke arah pintu ruangan yang tiba-tiba terbuka. Mas Brahma menatapku, tapi aku justru memilih mengalihkan fokus kembali pada pekerjaanku. Tak tahan ku acuhkan, ia pun berjalan mendekat hingga jarak kami hanya tinggal sejengkal. Masih marah? Tanyanya. Aku diam. Sayang, suamimu ini bertanya. Ujarnya lagi. Aku masih diam. Mala, aku tetap diam. Ah, sial. Sudahi aksi diammu itu, Mala. Mas Brahma tiba-tiba bergerak menarik tubuhku, membuat pulpen yang sedang kupegang untuk menandatangani berkas terpental ke lantai berlapis karpet. Apa maumu, Mas? Jangan ganggu aku. Aku sedang sibuk bekerja sekarang, sergahku. Lupakan pekerjaan sialan itu. Di rumah, aku adalah suamimu dan di kantor, aku adalah bosmu. Lalu, tantangku sambil menatap lekat pada kedua matanya. Apa karena itu kamu jadi merasa bebas membentak-bentak aku seperti tadi, sinisku? Sayang, Mas minta maaf. Sungguh Mas berjanji tidak akan pernah melakukannya lagi. Tolong maafkan suamimu ini. Sekarang Mas sedang stres berat malah. Pernahkah kamu bayangkan bagaimana perasaan Mas akhir-akhir ini? Sebelumnya, Mas merasa hidup Mas begitu sempurna karena memiliki kamu dan Kayla. Lalu tiba-tiba dia muncul dan membawa anak haram kami bersamanya. Segalanya hancur dalam sekejap malah. Hancur. Mas sungguh takut kehilangan kamu terlebih setelah pengumuman hasil tes DNA tersebut. Inilah yang membuat emosi Mas jadi labil malah. Aku hanya bisa terdiam sambil mendengarkan ungkapan isi hati Mas Brahma yang terdalam.